pagi anak-anak. Hari ini kita belajar dari buku tema 2, Bermain di Lingkunganku. Subtema yang pertama, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, mari kita memulai pembelajaran kita hari ini. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Nah, anak-anak, dari beberapa gambar tersebut, apa saja jenis permainan yang Beni dan teman-teman lakukan? Nah, jadi jenis permainan yang dilakukan adalah yang pertama, bermain perahu kertas, bermain bola, dan bermain hula hoop. Di mana saja mereka bermain? Nah, tadi mereka bermain di rumah dan di lapangan. Siapa saja yang ikut bermain? Nah, tadi yang ikut bermain adalah Beni, Tiur, Udin, dan teman-temannya yang lain. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Jadi di sini Beni dan kakaknya Tiur sedang bermain perahu kertas di rumahnya. Apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Ya, mereka sedang bermain perahu kertas. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Nah, anak-anak, kalian pernah nggak melakukan hal tersebut? Nah, di sini mungkin ada yang sudah pernah melakukannya dan ada juga yang belum pernah. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah masing-masing ya. Beni dan Tiur asyik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nah, anak-anak, jadi lagu yang dinyanyikan oleh Beni dan Tiur berjudul Berdayung, ciptaan Ate Mahmud. Nah, ibu akan memutarkan lagunya untuk kita semua ya. Selamat mendengarkan. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan lagu tersebut, apa isi lagu yang telah kamu nyanyikan? Nah, jadi isi lagu Berdayung karya Ate Mahmud ini mengajarkan kepada generasi muda untuk bekerja keras menuju masa depan yang cerah. Bagaimana cara kamu menyanyikannya? Nah, jadi cara menyanyikannya adalah dengan memahami isi dan nada pada lagu tersebut. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut dengan nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat kita hitung. Jadi satuan hitungannya yaitu ketukan. Nah, sekarang perhatikan panjang pendek nada berikut. Nah, di sini ada nada 2 ketuk, yaitu nada si dan nada la. Nah, kalau suatu nada dinyanyikan 2 ketuk, itu tandanya setelah nada tersebut diikuti oleh tanda titik. Nah, berarti itu dinyanyikan panjang 2 ketuk. Nah, di sini ada nada si, dinyanyikan panjang 2 ketuk karena mempunyai titik di belakang. Dan nada la dinyanyikan 2 ketuk juga
karena ada tanda titik di belakang nada tersebut. Jadi, jika ada satu buah titik di belakang nada, maka nadanya diperpanjang sebanyak satu ketuk. Nah, sekarang perhatikan nada satu ketuk. Nah, di sini ada nada sol, la, so, mi, re, mi, re, do. Nah, di sini nadanya tidak memiliki titik atau garis di belakangnya. Jadi, nada ini dinyanyikan dengan satu ketukan. Nah, sekarang mari kita beri tanda lingkaran untuk nada dua ketuk dan tanda setengah lingkaran untuk nada satu ketuk. Nah, nada yang pertama ada nada mi. Nada mi di sini diikuti oleh tanda titik. Maka kita beri tanda lingkaran karena menandakan nadanya dua ketuk. Nah, yang kedua nada re. Di sini nada re tidak diikuti tanda titik, maka kita beri tanda setengah lingkaran karena menandakan nada satu ketuk. Nada do tidak memiliki titik di belakang, maka kita beri tanda setengah lingkaran. Nada re tidak diikuti oleh tanda titik, maka kita berikan tanda setengah lingkaran. Nada mi juga tidak diikuti tanda titik, maka kita beri tanda setengah lingkaran. Nada re diikuti tanda titik, maka kita berikan tanda lingkaran. Nada re mi tidak diikuti oleh tanda titik, maka kita beri tanda setengah lingkaran. Dan nada re diikuti tanda titik, maka kita berikan tanda lingkaran. Nah, yang bagian bawah nada re diikuti oleh tanda titik, maka kita berikan tanda lingkaran. Nada do tidak diikuti tanda titik, maka kita berikan tanda setengah lingkaran. Nada si diikuti oleh tanda titik, maka kita beri tanda lingkaran. Nada do tidak diikuti tanda titik, maka kita beri tanda setengah lingkaran. Nada re tidak diikuti oleh tanda titik, maka kita beri tanda setengah lingkaran. Nada mi diikuti tanda titik, maka kita beri tanda lingkaran. Nada pa tidak diikuti oleh tanda titik, maka kita berikan tanda setengah lingkaran. Dan nada mi diikuti oleh tanda titik, maka kita berikan tanda lingkaran. Nah, anak-anak, itu adalah contoh bagaimana membedakan nada dua ketuk dengan nada satu ketuk. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, jadi itu adalah cerita Benny yang sangat menyukai permainan perahu kertas. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan teks cerita tersebut. Nah, yang pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas adalah kertas, air, ember, atau baskom. Nah, yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Nah, perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Jadi perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Nah, jika digabungkan,
berapa jumlah perahu semuanya? Nah, tadi ada perahu Beni 2, perahu Tiur juga ada 2 buah, dan perahu Ayah juga ada 2 buah. Nah, jika dijumlahkan maka hasilnya menjadi 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, anak-anak, karena di sini ada penjumlahan yang nilainya sama, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2, maka itu bisa kita cari dengan cara perkalian, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, anak-anak, hasilnya tetap sama kan dengan penjumlahan maupun perkalian. Nah, sekarang contoh yang kedua. Di sini ada 3 perahu berwarna biru dan 3 perahu berwarna merah. Nah, jika kita jumlahkan maka hasilnya menjadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, sekarang kita buat ke dalam bentuk perkalian. Nah, angka 3-nya ada 2, maka perkaliannya menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, anak-anak, jadi kita sudah mengetahui bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita untuk hari ini dari buku tema 2, subtema yang pertama. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat belajar ya. Semangat!